Monumen Lintas Laut Jawa Bali di Cekik, Gilimanuk merupakan salah satu tonggak mengenang sejarah peristiwa heroik pertempuran laut di Selat Bali. Peristiwa heroik, pasukan M, pimpinan Kapten Markadi yang membawa misi ekspedisi melintasi Selat Bali. Pasukan ini membawa persenjataan guna membantu perjuangan kemerdekaan di Bali. Pertempuran di tengah laut ini sangat berarti bagi TNI Angkatan Laut. Karena kisah operasi lintas laut Banyuwangi Gilimanuk ini sejatinya merupakan operasi pendaratan gabungan pertama dalam sejarah TNI dan merupakan pertempuran laut pertama dalam sejarah berdirinya Republik Indonesia. Setiap tahun, peristiwa ini diperingati di Monumen Operasi Lintas Laut. Tanggal 4 April tahun 1946 bisa jadi adalah salah satu hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya Angkatan Laut. Pada hari ini, tercatat sebuah pertempuran laut pertama yang berhasil memukul mundur pasukan Belanda meski dengan senjata seadanya. Dalam brosur yang saya dapatkan dari penjaga monumen, tercatat kisah perjuangan pasukan M. Markadi, yang berjuang mati-matian menahan serangan dari kapal patroli Belanda. Pasukan M yang berada di kapal melakukan perang jarak dekat dengan pasukan Belanda. Posisi yang menguntungkan, karena kapal Belanda tidak bisa mengarahkan dengan tepat senapan mesin berat yang dipasang di geladak depan ke arah lawan, karena ukuran kapal Indonesia yang lebih kecil. Senjata mereka mengalami sudut mati dan hanya mampu mengenai layar kapal pasukan Indonesia saja. Sementara sebaliknya, pasukan M dengan leluasa menembak dan melemparkan granat-granat tangan, termasuk granat bakar yang berjatuhan di geladak dan dekat senapan mesin. Pasukan M merupakan pasukan yang dibentuk untuk menyelamatkan Bali yang diduduki tentara sekutu yang mendarat di Bali pada Oktober tahun 1945. Sempat terjadi penurunan Sang Saka Merah Putih yang memancing kemarahan pemuda Bali. Agak kecolongan sebenarnya, pendaratan sekutu di Bali ini terjadi saat Letkol I Gusti Ngurah Rai sebagai perwira tertinggi Tentara Republik Indonesia (TRI) untuk Sunda Kecil sedang di Yogyakarta guna membahas pembinaan resimen Sunda Kecil dan strategi menghadapi sekutu. Rupanya pendaratan sekutu dan Belanda terus berlanjut dan mulai menguasai Bali, sehingga diputuskan untuk menyiapkan serangan yang kemudian menunjuk pasukan Kapten Markadi dan pasukan Kapten Albert Waroka sebagai pasukan garis depan di Selat Bali. Sebelum turun ke lapangan, diketahui bahwa Kapten Markadi mempersiapkan pasukannya secara serius dan maksimal. Anak buahnya secara disiplin berlatih untuk meningkatkan kemampuan perang hingga teknik operasi pendaratan. Bahkan Kapten M sempat mengikuti pelayaran survei medan bersama personel ALRI Pangkalan X Banyuwangi. Beliau juga mengumpulkan semua data intelijen mengenai kondisi geografis hingga sosial politik masyarakat setempat termasuk kekuatan, penempatan dan patroli pasukan Belanda. Dengan persiapan matang ini, meski persenjataan terbatas, tak heran pasukan M berhasil memukul mundur patroli Belanda. Putus asa tak bisa menembak, pasukan Belanda sempat menabrakkan kapalnya ke kapal pasukan M dengan harapan kapal akan tenggelam. Beberapa awak sempat terjatuh dan namun berhasil kembali naik ke kapal. Pada saat itulah Kapten M memerintahkan pelemparan granat serentak ke arah kapal Belanda. Dan boom, ledakan granat terdengar dari atas kapal LCM milik Belanda yang menyebabkan kapal mereka terbakar. Mau tak mau, Belanda mundur dari pertempuran ini. Pertempuran ini hanya berlangsung singkat, sekitar 15 menit. Namun menorehkan sejarah besar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI.
Disebut-sebut sebagai pertempuran laut pertama yang dimenangkan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dalam pertempuran itu, 2 korban jatuh di pasukan M yaitu gugurnya Sumeh Darsono dan 1 orang mengalami luka tembak, bernama Tamali. Operasi di Selat Bali tersebut berhasil menghambat pergerakan Belanda ke jantung pemerintahan RI, pengenduran tekanan terhadap front pertempuran Surabaya, juga sebagai tonggak awal dioperasikannya pelabuhan penyeberangan Banyuwangi untuk pengiriman bahan makanan pokok ke Pulau Bali. Kapten Markadi lahir pada tanggal 9 April tahun 1927 dengan nama lengkap Markadi Puji Raharjo dan wafat pada tanggal 21 Januari tahun 2008 yang dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Untuk mengenang peristiwa pertempuran non-heroik itu, maka diabadikanlah dalam bentuk monumen yang bisa kita lihat sekarang ini. Sejarah singkat yang sukses membuat hati saya gerimis sekaligus hangat. Sungguh membuat saya merasa tak ada apa-apanya dibanding perjuangan para pahlawan pada masa lampau. Mereka benar-benar mengorbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan negeri ini. Tanah air tercinta, dari semua lini mereka bergerak bersama. Bersatu tanpa pandang bulu, tanpa harus membedakan asal-usul, agama, suku, ras. Malu rasanya, ketika kita yang menjadi penerus bangsa kemudian terpecah belah hanya karena hal sepele. Mudah diadu domba oleh bangsa lain, lebih percaya hoaks dibanding fakta dan gemar memaki kawan, sahabat bahkan saudara sendiri. Sedih. Semoga saja ini tak berlangsung lama. Persatuan dan kesatuan bangsa ini kembali seperti dulu. Hidup damai berdampingan dalam perbedaan. Bukankah pelangi indah karena banyak warna? Seperti yang saya tuliskan di awal, monumen ini terletak di tepi jalan utama perlintasan menuju Pelabuhan Gilimanuk. Pohon-pohon rindang agak menutupi keberadaannya. Hening menyergap. Di halaman depan terlihat 2 buah tank masing-masing di sisi kanan dan kiri. Lalu ada semasam miniatur roket yang di dekat pagar. Bendera merah putih tampak berkibar gagah di halaman. Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali. Prema asyik mengeksplore bagian-bagian monumen. Sementara Prema asik naik ke mobil tank, saya melangkah masuk ke bangunan monumen untuk menuju ke atas. Rupanya kita harus berjalan melingkar untuk mencapai tangga. Sepanjang jalan, kita disuguhi relief-relief yang menceritakan kisah pertempuran tanggal 4 April tahun 1946 tersebut. Di sisi kanan monumen terdapat semacam pagar berbentuk bambu runcing. Sedangkan di sisi kirinya, pagar yang sama juga ada tapi berbentuk senjata laras panjang. Arsitektur bangunannya sangat unik, menjulang ke atas sebagaimana monumen pada umumnya. Sekilas malah mirip monumen Bajrasandi di Denpasar. Yang membedakan adalah puncaknya. Di puncak monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali ini tampak bentuk jangkar kapal, yang mewakili kisah heroik pertempuran Angkatan Laut Republik Indonesia. Ini bangunan bersejarah. Di dalamnya terpatri kisah heroik para pahlawan. Dan tak banyak yang mengetahui keberadaannya. Jujur, bahkan saya pun baru menyadari adanya monumen ini sekarang. Padahal ini sudah kali kedua kami mudik via darat dari Bogor ke Bali. Artinya, ini sudah keempat kalinya kami melintas di depan monumen unik ini. Saya juga tak banyak membaca kisahnya dalam buku-buku sejarah semasa sekolah dulu. Saya langsung merasa kurang banyak membaca. Harapan saya, kedepannya kisah-kisah heroik seperti ini lebih banyak diceritakan pada generasi muda.
keberadaan monumen bersejarah seperti ini lebih banyak lagi disosialisasikan. Saya sering banget bertemu rombongan siswa sekolah-sekolah dari Pulau Jawa yang studi tur ke Bali atau sebaliknya rombongan siswa dari Bali ke Pulau Jawa. Artinya mereka pasti melintas di depan monumen ini. Tak ada salahnya kan mampir sejenak sekaligus belajar sejarah bangsa.